Oke, selamat malam semuanya. Berjumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu ke bagian DAC ini ya, op-amp sampai ke yang window komparator. Nah, yang pertama langsung aja ke bagian yang DAC ya. Nah, silakan teman-teman yang pertama bisa menggambar rangkaiannya terlebih dahulu. Nah, rangkaiannya seperti ini ya. Untuk tombol ini teman-teman dapat mencarinya di bagian ini ya, di all groups, kemudian switch ini ya. Nah ini ya pakai yang SPST ya, single pole single throw. Nah SPST kayak gini, kemudian jika sudah langsung aja disusun rangkaiannya seperti ini. Nah jika sudah teman-teman siapkan tabel ya, siapkan tabel sesuai yang ada di modul ya. Ini X itu kan artinya di close, strap artinya open. Oke, jika sudah langsung kita simulasikan. Oke, seperti ini. Ini jangan lupa di outputnya kita kasih multimeter untuk mengukur tegangan yang bekerja pada rangkaian. Nah, ini ketika kondisi membuka semua atau membuka itu apa? Open ya. Open itu strip. Nah, ini membuka semua ini. Berarti kondisi di nomor 5 itu tegangannya sekitar 1,144 mV. Kemudian ketika S1 ditutup, nah itu tegangannya menjadi min 4,947. Kemudian jika S1 dibuka dan S2 ditutup, tegangannya segini. Nah, silakan teman-teman dapat melakukan percobaan sesuai dengan perintah yang terdapat di modul mengenai DAC ya, digital to analog converter. Nah, kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu mengenai voltage comparator. Oke, untuk rank tegangan, saya bahas analisis sedikit di sini ya. Untuk rank tegangan, oke, berarti kalau berdasarkan percobaan saya, ranknya itu antara ini ya, min 9,11 sampai 1,144, di mana tegangan minimal atau tegangan paling rendah itu diperoleh ketika semua saklar tertutup. Ya, ketika semua saklar tertutup, kemudian tegangan paling tinggi yaitu sekitar 1,144 diperoleh ketika semua saklar terbuka. Kemudian resolusi itu ini ya, nilai perubahan nilai perubahan ini selisih ketika tombolnya di ini, selisih antar nomor ini hasil outputnya. Nah, silakan teman-teman diukur saja resolusi terkecilnya itu berapa. Ini kan ada banyak percobaan ya, antara min 7,412 dikurangi ini itu berapa. Oke, mungkin diukur aja sekalian ya. Oke, nah resolusi paling kecil itu berarti ini ya, 0,452. Nah, ini positif negatif itu tidak berpengaruh karena yang namanya selisih itu kan positif negatif tidak berpengaruh ya. Kemudian bagaimana cara memperbesar resolusi? Nah, cara memperbesar resolusi kalau menurut saya ini jarak antar kapasitornya itu dinaikkan. Nah, misal di sini ini kan kelipatan 2 ya, ini udah bener. Nah, tapi untuk startingnya, nah misal ini kita kasih 10. Nah, kemudian ini 20. Nah, kita kasih tambah 0 ya. Nah, itu dapat membesar resolusi pada ini DAC. Kemudian untuk meningkatkan rank, itu kita dapat mengatur ya ini antara salah satunya ini mengatur resolusinya seperti tadi dan mengatur tegangan sumbernya, tegangan sumber positif dan negatifnya. Nah, ini ya.
VCC atau VDD-nya kita atur. Oke, kita lanjutkan ke voltage komparator. Voltage komparator. Nah, di sini ini agak banyak ya percobaannya. Beri sumber AC pada terminal positif. Nah, ini sudah 2 VRMS 100 Hz. Nah, kalau VRMS itu nyarinya di sini ya. VRMS itu di power source. Nah, AC power ini. Kalau yang di signal voltage source itu nantinya ini VVPK. Nah, bukan VRMS ya. Kita pakai yang ini. Nah, yang atas ini VRMS, kemudian frekuensi dan tegangan kerjanya silakan disesuaikan dengan di modul. Kemudian di percobaan ini yang pertama itu dengan sumber DC 0 volt, short circuit dengan ground. Nah, ini berarti nilai di sini kita ganti 0 volt. Nah, jika sudah kita simulasikan saja. Nah, ini teman-teman biar grafiknya bagus. Itu kalau saya ya, ini di inputnya tak biarkan merah, kemudian di outputnya ini warnanya diganti kabelnya biar kelihatan ada perbedaan grafiknya. Nah, silakan teman-teman bisa menggunakan kombinasi warna yang ada di sini ya. Nah, di sini saya menggunakan warna kuning, kemudian jika sudah kita simulasikan saja. Nah, maka nanti grafiknya akan terlihat warnanya berbeda ya. Nah, ini jangan lupa outputnya karena ini sumbernya AC dan outputnya juga AC, kita setting ke AC semua ya. Kemudian biar gelombangnya diam itu kita klik single. Oke, seperti itu. Ini ketika 0 volt. Nah, coba kita ketika main 5 volt. Nah, ini ketika main 5 volt ternyata grafiknya nggak ada. Nah, itu caranya kita atur ini menjadi auto. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Kemudian karena ini main 5 volt, ini kan main 5 itu kan pasti lebih kecil dari tegangan sumbernya. Maka karena dia pasti lebih kecil, maka yang bekerja akan komparator positif ya. Maka dia sifatnya akan non inverting sehingga tegangan keluarannya itu selalu DC karena tegangan karena tegangan non invertingnya itu selalu lebih tinggi, maka di sini outputnya selalu DC. Oleh karena itu pada bagian output atau kalau di sini saya menggunakan channel A, kita atur ke DC. Nah, maka nanti akan keluar seperti ini. Oke, begitu juga ketika ininya 5 volt. Nah, ketika 5 volt itu berarti tegangan invertingnya ya negatifnya, tegangan di sini itu kan selalu lebih tinggi dari tegangan di sini karena tegangan di sini itu kan 2 VRMS. Sehingga tegangan maksimalnya pun itu kan sekitar 2 volt ya. 2 volt atau berapa ya? 2,4 lah. Nah, karena di sini 5 volt, otomatis tegangan di sini tuh nilainya selalu lebih kecil dari sini. Oleh karena itu, output di sini itu tegangannya stabil sehingga tegangan outputnya akan DC. Nah, ini juga disatur di DC karena kalau kita AC, nah nanti nggak keluar karena outputnya itu DC. Nah, seperti itu. Untuk tegangan main 2, nah kalau tegangan main 2 ya sama aja. Kemudian tegangan 2 pun gelombangnya sama. Cuma ini kebalik, kalau ini kan lebarnya di atas. Nanti kalau ini 2 lebarnya sepertinya di bawah. Oke, nah seperti ini ya. Nah, itu ini merupakan karakteristik dari ini ya, komparator. Nah, ini kan pembanding. Kalau dikerja seperti ini berarti si op-amp ini bekerja sebagai komparator. Komparator itu pembanding. Jika pembanding nilai negatifnya ini lebih tinggi, tegangannya lebih tinggi, maka outputnya akan negatif. Jika tegangan pembandingnya di sini yang positif lebih tinggi, maka outputnya akan positif seperti itu. Kemudian ini juga V plus dan V main-nya diatur ke plus minus 15 volt. Berarti yang semula 10 volt di sini kita atur menjadi 15 volt. Begitu juga yang ini min 10 kita juga atur min 15. Oke, seperti itu. Tinggal dijalankan saja seperti tadi langkah berikutnya. Oke, kemudian untuk window komparator. Window komparator. Nah, ini window komparator. Ukurlah tegangan VRF
referensi 1 dan referensi 2. Nah, referensi 1 itu kan ini ya, di sini ya, di titik yang atas, dan referensi 2 itu di titik yang bawah. Nah, ini kita dapat mengukurnya dengan menggunakan multimeter. Nah, di sini kita kasih multimeter, yang satu positif, yang satu dapat ground. Atau paling bawah sini. Ini juga. Nah, oke, kita simulasikan. Nah, V referensi 1 tegangannya itu sekitar 3 volt, kemudian V referensi 2 itu tegangannya sekitar 1 volt ini ya. Nah, 1 volt, nah 99 milivolt, nah kurang lebih 1 volt lah. Oke, kemudian amati osiloskop. Oke, jika sudah, ini kita hapus dulu aja biar tidak mengganggu. Kita jalankan simulasinya, kemudian kita amati osiloskopnya. Nah, di sini kita dapatkan outputnya ya. Outputnya itu yang berwarna merah. Nah, ini karena outputnya di sini, maka dia tegangannya berwarna merah. Kemudian yang kuning ini itu merupakan tegangan sumbernya. Nah, ini kapan terjadi perubahan tegangan luaran positif ke negatif dan negatif ke positif. Nah, ini berarti terjadi perubahan positif ke negatif, kan berarti di sini ya, positif ke negatif. Itu ketika tegangan sumbernya berada di titik ini ya, di perubahan ya, di perubahan antara positif ke negatif, atau titik tengahnya itu di 0 volt. Begitu juga ini, dari negatif ke positif itu juga perubahannya itu di titik ini, di titik 0 volt ya. Berarti kalau ini dia naik, berarti tegangan sumbernya juga naik dari negatif ke positif, maka dia akan naik. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang rangkaian 9 saya juga kurang tahu ini ya. Ini simbol apa sampai sekarang saya belum tahu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang perlu didiskusikan, silahkan didiskusikan. Terima kasih.